Di masa depan yang jauh, dunia menjadi penuh dengan dungeon karena portal tanpa asal-usul tiba-tiba muncul di seluruh dunia. Di balik portal-portal ini ada wilayah tak dikenal, dan di dalam dungeon terdapat jebakan yang menghalangi pergerakan. Selain itu, ada monster dan item misterius yang ditemukan di dalam dungeon. Seperti eliksir yang mampu menyembuhkan luka apapun, tanduk naga yang lebih keras dari berlian, dan mereka yang berhasil mendapatkan item-item ini menjadi kaya raya. Karena hal ini, orang-orang mulai mengalami kebangkitan pekerjaan. Kelompok orang ini kemampuan fisiknya meningkat dan mereka memiliki berbagai skill. Pada saat yang sama, mereka yang kembali dengan jarahan dari dungeon disebut hunter. Pada akhirnya, ini melahirkan ekonomi yang berpusat di sekitar dungeon dan meritokrasi yang agresif. Pada dasarnya, siapapun yang membangkitkan pekerjaan peringkat tinggi secara otomatis mendapatkan status dan rasa hormat yang tinggi. Tidak ada diskriminasi karena mereka yang putus sekolah atau berlatar belakang sampah, seperti MC kita, Ninomiya Tsukasa, semuanya berhak atas jalan hidup yang berubah setelah mereka membangkitkan pekerjaan peringkat tinggi. Ternyata Ninomiya berhasil membangkitkan pekerjaan master jebakan peringkat S, yang membantunya mengendalikan jebakan di dalam dungeon. Pada dasarnya, dungeon dipenuhi dengan jebakan, dan siapapun yang mampu mengendalikan jebakan secara otomatis mengendalikan dungeon itu. Ninomiya sangat gembira dan bahagia ketika dia membangkitkan pekerjaan itu 2 tahun lalu, karena itu seharusnya menjadi hari terbaik dalam hidupnya yang seperti sampah. Setelah membangkitkan pekerjaan peringkat S, dia mengikuti tes penilaian hunter dalam upaya untuk mendapatkan lisensi hunternya. Sebuah boneka diletakkan di depannya, yang diharapkan untuk dia hancurkan sebagai upaya untuk menunjukkan skillnya. Ninomiya dengan penuh semangat mengulurkan tangannya dan mencoba aktivasi jebakannya, tetapi yang mengejutkan, tidak terjadi apa-apa. Ninomiya bingung, tetapi dia memutuskan untuk mencoba sekali lagi karena percaya pasti ada kesalahan teknis. Dia mencobanya lagi, tetapi tidak terjadi apa-apa, membuat penguji dan calon hunter lainnya menatapnya seolah dia orang aneh. Penguji bertanya apa yang dia lakukan, dan dia mencoba menjelaskan bahwa kekuatannya mungkin hanya bekerja di dalam dungeon di mana ada jebakan aktif. Penguji menolak untuk mempercayai Ninomiya, mengklaim bahwa dia adalah penipu yang memalsukan peringkatnya karena dia adalah orang yang delusional. Ninomiya berteriak pada penguji, memberitahunya bahwa pekerjaannya benar-benar menunjukkan bahwa dia peringkat S. Tetapi pada akhirnya, dia hanya bisa mencoba meyakinkan pria itu karena tidak ada orang lain yang bisa melihat jendela status orang lain. Karena putus asa untuk membuktikan dirinya, dia menyuruh penguji untuk menguji kemampuannya di dungeon, agar mereka bisa yakin. Penguji menjawab bahwa dungeon cukup berbahaya, dan masuk tidak diizinkan kecuali ada bukti kekuatan tempur. Inilah pada dasarnya mengapa lisensi hunter diperlukan. Ninomiya kemudian bertanya kepada penguji apa yang harus dia lakukan, dan penguji menjawab bahwa eksplorasi dungeon bukan satu-satunya pekerjaan yang tersedia. Karena hal ini, Ninomiya gagal dalam usahanya menjadi seorang hunter, dan dia akhirnya menjadi samsak tinju bagi para hunter selama sesi latihan mereka. Ninomiya menghadapi kesulitan ekstrem karena ketidakmampuannya menjadi seorang hunter, dan salah satu hunter yang menjadikannya samsak tinju adalah mantan teman sekelasnya yang sekarang menjadi seorang hunter. Nama orang itu adalah Asanuma, dan dia selalu melampiaskan frustrasinya di dungeon pada Ninomiya dengan kedok latihan. Asanuma tidak percaya bahwa Ninomiya adalah peringkat S, dan setiap kali Ninomiya mencoba menjernihkan suasana, dia hanya ditendang dan dipukul. Setelah salah satu sesi latihan, Ninomiya mengingatkan Asanuma tentang janji yang dia buat. Tampaknya, Asanuma telah berjanji untuk memberinya izin pengawalan yang diperlukan bagi non-hunter untuk masuk ke dungeon jika dia berhasil menahan pukulannya. Asanuma terkejut melihat betapa putus asanya Ninomiya, dan dia memberitahunya bahwa dia punya satu tes terakhir untuknya. Dia mengeluarkan sebuah izin dengan tanda tangannya di atasnya, tetapi memberitahu Ninomiya bahwa ada harga yang harus dibayar untuk itu. Dia meyakinkannya bahwa izin itu akan menjadi miliknya jika dia bisa menahan serangannya dan serangan para hunter senior di ruangan itu. Ternyata semua hunter yang dibawa Asanuma adalah orang yang sama yang dulu menindas Ninomiya saat dia masih sekolah. Meskipun semuanya berbahaya, Ninomiya tidak punya pilihan selain menerima karena dia sangat ingin masuk ke dungeon. Dia akhirnya dipukuli dan dihajar oleh Asanuma dan teman-temannya, tetapi dia tetap kuat dengan harapan mendapatkan izin itu. Pada akhirnya, Asanuma merobek izin itu, memberitahu Ninomiya bahwa dia tidak bisa membiarkannya pergi hanya karena dia punya harapan. Asanuma kemudian mengungkapkan niatnya untuk menghancurkan harapan apapun yang tersisa dari Ninomiya. Karena marah, Ninomiya mencoba menangkap Asanuma, tetapi Asanuma mengeluarkan pisau, menggunakan skillnya dan menusuk tangan Ninomiya. Asanuma dan teman-temannya akhirnya pergi sambil mengejek Ninomiya, mendesaknya untuk menyerah pada mimpinya menjadi seorang hunter. Akhirnya, Ninomiya sadar bahwa dia telah dibohongi oleh Asanuma.
Tampaknya, izin pengawalan dapat diberikan oleh sponsor, tetapi warga sipil tidak memberikan kontribusi apapun di dungeon, dan cedera atau kematian apapun menjadi tanggung jawab sponsor. Itu dianggap sebagai jalur yang tidak menguntungkan, yang berarti tidak dapat diakses kecuali seorang miliarder memutuskan untuk membayar biaya yang tidak masuk akal hanya untuk bersenang-senang. Meskipun Ninomiya sadar bahwa Asanuma tidak akan menepati janjinya, dia hanya harus terus berharap karena jika dia mendapat kesempatan sekecil apapun untuk masuk ke dungeon, segalanya akan berubah menjadi lebih baik. Ninomiya sedang dalam perjalanan pulang, memikirkan hal ini ketika semua yang ada di sekitarnya mulai menjadi kacau balau. Ninomiya tercengang, dan dalam sekejap, sebuah gerbang muncul menyebabkan lebih banyak kehancuran. Saat itu, Asosiasi Hunter mengeluarkan peringatan darurat mengungkapkan bahwa telah terjadi dungeon break di seluruh dunia. Dalam kejadian yang mengejutkan, seluruh dunia tampaknya telah berubah menjadi dungeon dengan monster berkeliaran dan manusia berlarian pontang-panting agar tidak mati. Awalnya Ninomiya panik, tetapi tiba-tiba dia sadar bahwa takdir mungkin baru saja tersenyum padanya karena skillnya hanya bekerja dengan baik di dungeon, dan dia telah diberi lingkungan yang tepat untuk menggunakannya. Ninomiya tidak membuang waktu menggunakan skillnya, dan dia mengaktifkan pemindaian jebakan untuk mencari tahu di mana semua jebakan di area itu berada. Seperti yang diharapkan, dia dapat menunjukkan semua lokasi mereka, dan kegembiraan Ninomiya tidak mengenal batas. Dia senang bahwa doanya akhirnya terkabul, dan kekuatannya pada akhirnya tidak palsu. Berkat ini, dia akhirnya bisa menjadi hunter yang selama ini dia dambakan. Meskipun jebakan dibuat untuk membuat frustrasi para hunter di dungeon, Ninomiya tidak punya masalah karena dia tahu semua lokasi di mana jebakan itu berada. Ninomiya sedang memetakan jebakan ketika dia berbalik dan melihat monster lapis baja mengejar seorang ibu dan anaknya. Dia kemudian mengambil sebatang tongkat dengan keyakinan bahwa dia akhirnya bisa mengalahkan monster itu berkat skill master jebakannya. Keduanya mencoba melarikan diri ketika sang anak tersandung dan jatuh, yang pada akhirnya memisahkan ibu dan anak itu. Monster itu mendapat kesempatan bagus untuk menyerang anak itu, dan tepat saat akan menghancurkan anak itu sampai mati, Ninomiya melompat untuk menahan pedang dengan tongkatnya. Ninomiya bersemangat dengan seluruh situasi saat dia memberitahu monster itu bahwa dia sudah menyiapkan jebakan untuk membunuhnya. Monster itu mencoba memenggal Ninomiya, tetapi dia menghindar dan mengubah posisi. Dia kemudian melemparkan tongkat itu ke monster, tetapi meleset. Monster itu mengejeknya karena meleset dari lemparan yang begitu mudah, tetapi tanpa sepengetahuannya itu adalah sebuah jebakan. Tanpa sepengetahuannya, ada jebakan tepat di belakangnya, dan dengan melemparkan tongkat ke dalamnya, Ninomiya telah mengaktifkannya. Jebakan itu aktif, yang ternyata adalah pendulum kapak besi. Ini adalah pendulum yang memegang kapak besi, dan itu menyerang mangsa di dalam area. Sebelum monster itu sempat bergerak, pendulum itu menghancurkannya sampai mati. Ninomiya sangat senang saat melihat ini, karena dia akhirnya menemukan cara untuk melawan monster dan mengalahkan mereka menggunakan jebakan. Berkat Ninomiya membunuh monster itu, anak kecil itu bersatu kembali dengan ibunya. Beberapa detik kemudian, sekelompok monster lapis baja muncul di tempat kejadian, dan karena Ninomiya tidak bisa menghadapi semuanya sekaligus, dia berpikir untuk menggunakan skillnya. Tepat saat monster-monster itu berlari ke arahnya, dia menggunakan skill aktivasi jebakannya, dan sebuah batu besar muncul dari atas, menghancurkan monster-monster di bawah. Tampaknya, skill aktivasi jebakan memungkinkannya untuk mengaktifkan jebakan tanpa menyentuhnya, tetapi ini menghabiskan kekuatan sihir. Karena berhasil mengalahkan monster, level Ninomiya naik satu tingkat. Dia juga menyadari bahwa semakin tinggi levelnya, semakin banyak skill yang bisa dia pelajari. Dia sangat senang ketika menyadari hal ini karena akhirnya dia mendapatkan kesempatan untuk menggunakan pekerjaan peringkat S-nya secara maksimal. Saat itu, sekelompok orang yang menyaksikan Ninomiya mengalahkan monster-monster itu muncul dari tempat mereka bersembunyi. Mereka memuji keberanian Ninomiya, percaya bahwa dia adalah seorang hunter yang terampil. Mereka bertanya kemana mereka harus pergi, dan Ninomiya mengungkapkan bahwa dia bukan hunter resmi, tetapi dia bisa menemukan area aman untuk mereka. Pada dasarnya, selalu ada zona aman di dalam dungeon di mana tidak ada jebakan dan tidak perlu khawatir diserang oleh monster. Namun, masalahnya adalah menentukan lokasi area aman tersebut. Warga sipil mengingatkannya bahwa ini selalu menjadi masalah karena tim yang terampil biasanya dikirim untuk menemukan zona aman. Namun, Ninomiya mendesak mereka untuk tidak khawatir karena ini bukan masalah baginya. Ninomiya kemudian meletakkan tangannya di tanah untuk mengaktifkan skill pemindaian jebakan yang akan membantunya mendeteksi lokasi jebakan. Dengan menggunakan ini, dia bisa menemukan area di mana tidak ada jebakan sama sekali, yang berarti itu adalah area yang aman. Dengan
Ninomiya mampu mendeteksi ini, dan dia memberitahu kelompok itu untuk mengikutinya karena tempat yang harus mereka tuju adalah Taman Higashikawa. Tanpa ada orang lain yang bisa dipercaya, kelompok itu bergegas mengikuti Ninomiya, dan dia dengan aman membawa mereka ke zona aman, yang tidak ada monster sama sekali. Mereka melompat kegirangan karena akhirnya selamat, dan wanita serta anak dari sebelumnya berterima kasih kepada Ninomiya karena mereka pasti sudah mati jika bukan karenanya. Saat itu juga Ninomiya berlari keluar dari zona aman kembali ke zona bahaya. Berkat skillnya, dia menyadari bahwa lokasi di mana banyak jebakan terkonsentrasi secara otomatis berarti ada sesuatu yang bagus tersembunyi di sana. Saat dia berlari menuju area tersebut, dia bertanya-tanya apa yang mungkin tersembunyi di sana. Dia berpikir bahwa itu mungkin item tersembunyi yang kuat yang akan sangat berguna baginya jika dia bisa mendapatkannya. Ninomiya sudah dekat dengan tujuannya ketika dia tiba-tiba mendengar suara yang familiar di belakangnya. Ninomiya berbalik, dan rasa takut mencengkeramnya ketika dia menyadari bahwa dia baru saja dilacak oleh Asanuma yang mengerikan. Asanuma memperhatikan ketakutan Ninomiya, dan dia bertanya apakah dia juga menghindari monster seperti dirinya. Itulah sebabnya dia berakhir di tempat di mana tidak ada monster. Tanpa peringatan, Asanuma berlari ke arah Ninomiya dengan tongkat di tangannya siap untuk menghancurkan kepalanya dengan itu. Ninomiya berhasil menghindari serangan pertama, dan dia berteriak bertanya pada Asanuma apa yang sedang dia lakukan. Dia mengingatkannya bahwa mereka saat ini dalam situasi darurat dan ini bukan waktunya bagi mereka untuk berkelahi. Asanuma kemudian menjawab bahwa dia tidak peduli karena dunia sudah hancur, yang berarti sekarang adalah survival of the fittest. Asanuma menyebutkan bahwa dia sekarang bebas membunuh siapa saja yang membuatnya kesal karena mereka yang memiliki kekuatan menguasai dunia. Dalam filosofi gilanya, Asanuma mengungkapkan bahwa dia penasaran untuk melihat apakah membunuh manusia akan menaikkan levelnya. Tanpa ragu Ninomiya bisa melihat bahwa Asanuma sudah gila. Selain itu, dia menyadari gerakan terakhirnya aneh karena seolah-olah Asanuma menghindari jebakan di area itu seakan bisa melihatnya. Asanuma segera menyadari bahwa Ninomiya bingung tentang sesuatu, dan dia memutuskan untuk memberitahukan rahasia kecilnya. Asanuma mengeluarkan sebuah alat yaitu pencari jebakan, mengungkapkan bahwa inilah yang membantunya. Pada dasarnya, pencari jebakan tidak seakurat pemindaian jebakan Ninomiya, tetapi itu membantu mendeteksi jebakan di area terdekat. Selain itu, yang dipegang Asanuma adalah barang mahal, membuat Ninomiya bertanya-tanya di mana Asanuma menemukannya karena dia adalah hunter peringkat rendah. Asanuma terus saja membual, mengungkapkan bahwa dia baru saja mendapatkan item itu beberapa saat yang lalu. Tampaknya, dia menjarahnya dari toko perlengkapan hunter di kota saat semua kekacauan ini dimulai. Asanuma percaya bahwa dengan pencari jebakan itu, dia pada dasarnya tak terkalahkan karena dia tahu lokasi setiap jebakan di area itu. Karena Ninomiya berada dalam situasi ini, dia menyadari satu-satunya cara mengalahkan Asanuma adalah dengan menyerangnya secara tiba-tiba dengan skill aktivasi paksa. Tampaknya ada jebakan di atas kepala, dan Ninomiya menggunakan skillnya untuk mengaktifkan jebakan itu. Sekumpulan batang baja muncul dari atas dan menimpa Asanuma. Asanuma jatuh berlutut, dan Ninomiya tersenyum percaya bahwa dia berhasil. Tiba-tiba, dia melihat Asanuma bangkit kembali tanpa luka sedikit pun. Asanuma tertawa jahat, menyadari bahwa Ninomiya tidak benar-benar berbohong tentang menjadi master jebakan. Ninomiya tidak percaya pada matanya ketika dia melihat ada percikan di punggung Asanuma, yang menunjukkan fakta bahwa Asanuma memiliki pelindung tak terkalahkan. Pelindung tak terkalahkan adalah alat khusus yang mengeluarkan penghalang di sekitar tubuh hunter, yang menjadikannya penghalang pertahanan yang melindungi pengguna. Dengan alat jenis ini, dimungkinkan untuk mencegah serangan fatal beberapa kali. Asanuma terus tertawa, mengingatkan Ninomiya bahwa dia menjarah toko perlengkapan selama kekacauan, itulah sebabnya dia mendapatkan pencari jebakan dan pelindung tak terkalahkan. Asanuma menyatakan bahwa dengan dua alat ini, dia akhirnya memiliki kesempatan untuk bergabung dengan jajaran hunter tingkat tinggi. Sebelum Ninomiya tahu apa yang terjadi, Asanuma berlari ke arahnya dan menendang perutnya. Ninomiya jatuh ke tanah kesakitan, dan Asanuma mengambil sebatang tongkat untuk memukuli Ninomiya. Dia tertawa seperti orang gila sambil memukuli Ninomiya, menyatakan bahwa ini adalah awal dari legendanya. Asanuma kesal karena dia tidak diperlakukan dengan baik oleh asosiasi karena dia adalah hunter peringkat D. Dia ingin kesempatan untuk memasuki dungeon tingkat tinggi untuk menunjukkan apa yang bisa dia lakukan, tetapi dia tidak mendapatkan kesempatan itu dan semua ini membuatnya sangat marah. Sama seperti sebelumnya, dia melampiaskan amarahnya pada Ninomiya, dan Ninomiya menyadari jika dia tidak segera melakukan sesuatu, dia akan dihajar habis-habisan. Untuk membela diri, Ninomiya dengan panik mengaktifkan jebakan, tetapi itu tidak berpengaruh pada Asanuma berkat bantuan alat itu.
Namun, Ninomiya terus berlari sambil melepaskan lebih banyak jebakan dalam upaya untuk menjauh dari Asunuma. Pada suatu saat Ninomiya menyadari bahwa semua yang dilakukannya tidak berhasil karena Asunuma dapat dengan jelas melihat serangannya berkat pencari jebakan. Lebih buruknya lagi, mendaratkan pukulan pada Asunuma tidak akan ada bedanya karena dia memiliki pelindung tak terlihat untuk melindunginya. Dengan ini, Ninomiya sampai pada kesimpulan sedih bahwa dia kehabisan langkah. Tiba-tiba, dia mendapatkan pemberitahuan perubahan status di jendela statusnya. Sistem memberitahunya bahwa dia telah memperoleh skill baru karena dia telah mencapai kemahiran yang cukup. Ninomiya sadar bahwa dia bisa mendapatkan skill baru karena dia menggunakan teknik yang sama berulang kali. Dia kemudian membuka skill baru itu yang ternyata adalah penciptaan jebakan. Ini adalah skill yang mengonsumsi kekuatan sihir tetapi membantu menghasilkan jebakan baru. Dengan ini, Ninomiya percaya bahwa dia memiliki kesempatan untuk melawan Asanuma. Ninomiya tidak membuang waktu untuk mengambil posisi yang sempurna untuk menggunakan skill barunya, dan Asanuma kesal karena Ninomiya berdiri dalam posisi yang aneh. Ninomiya kemudian menjawab bahwa dia akan menunjukkan kekuatan skillnya. Ninomiya mengaktifkan skill baru itu, dan entah dari mana sebuah batang kayu besar muncul di depan Asanuma. Rasa takut mencengkeramnya saat dia bertanya-tanya dari mana jebakan itu berasal. Tanpa waktu untuk bereaksi, batang kayu itu menghantamnya dengan keras, membuatnya terpental ke belakang. Ninomiya tersenyum sangat lebar karena skill barunya bekerja dengan baik. Dia senang bahwa dengan skill ini, dia sekarang bisa memenangkan pertarungan. Dia memutuskan untuk mengaktifkan jebakan sekali lagi, dan ketika Asunama melihat ini, dia berteriak ketakutan. Dia mulai mempertanyakan bagaimana sampah seperti Ninomiya bisa menciptakan jebakan entah dari mana. Ninomiya kemudian menghampirinya, memberitahunya bahwa dia tidak seperti dia karena dia adalah master jebakan job peringkat S. Untuk membuktikan lebih jauh bahwa dia jauh di atas level Asunama, Ninomiya mengaktifkan skill itu lagi, dan sesuatu jatuh dari atas. Asunuma memegangi kepalanya karena takut, tetapi ketika benda itu mendarat di tanah, ternyata itu adalah sebuah ember, dan pada dasarnya tidak menimbulkan kerusakan. Asunama terkejut ketika melihat ini, tetapi Ninomiya dengan cepat menyadari bahwa tingkat kekuatannya saat ini telah membatasi apa yang bisa dia ciptakan. Jika dia bertujuan untuk menciptakan serangan skala besar, dia akan membutuhkan banyak sekali kekuatan sihir. Seperti yang diduga, Asunama mulai mengejek Ninomiya, menanyakan apakah ember adalah hal besar yang bisa dia ciptakan menggunakan kemampuan sampahnya. Karena hal ini, Asunama percaya bahwa tidak ada yang perlu ditakutkan, tetapi Ninomiya menjawab memberitahunya bahwa ember itu hanyalah pengalih perhatian. Ninomiya kemudian menyuruhnya untuk melihat apa yang ada di sekitar kakinya, dan saat itulah Asunama sadar bahwa Ninomiya menipunya untuk jatuh ke dalam jebakan yang sudah ada di sana. Sebelum Asunama menyadarinya, gergaji yang berputar muncul dari bawah dan langsung mengarah padanya. Dia berteriak ketakutan, tetapi berkat pelindung di sekitar tubuhnya, gergaji itu tidak bisa menembusnya. Asunama segera berpindah lokasi, tetapi sebelum dia bisa beristirahat, jebakan lain muncul dari belakang. Dinding jarum melesat lurus ke arah Asunama, memaksanya untuk mulai berlarian. Sebelum dia menyadarinya, dia telah jatuh ke dalam jebakan lain lagi. Ini memaksanya untuk berlari ke sana kemari dengan kesadaran bahwa pelindung tak terlihatnya akan segera hancur jika dia terus jatuh ke dalam jebakan. Tepat ketika Asunama mengira dia aman, sebuah jebakan muncul dari atas yang ternyata adalah petir. Ini menyambar Asunama, dan dalam waktu singkat dia menyadari bahwa dia telah mencapai batasnya. Dia sadar bahwa satu serangan lagi akan menghabisinya. Dia belum selesai memikirkan hal ini ketika dia menyadari bahwa dia sedang berdiri di jebakan lain. Kali ini, itu adalah rantai yang tidak bisa dipecahkan, dan itu segera menangkap Asunama. Dengan Asunama yang tak berdaya, Ninomiya menghampirinya, memberitahunya bahwa ruangan itu berisi combo jebakan, tetapi dia tidak menyadarinya. Pada dasarnya, combo jebakan adalah mekanisme yang dirancang untuk mengusir penyusup dengan tingkat daya tahan tinggi, karena jebakan aktif satu demi satu. Ninomiya kemudian memberitahunya bahwa dia saat ini berada di tahap akhir combo jebakan, dan tiba-tiba, sebuah petir besar muncul dari atas. Asunama berteriak ketakutan, memohon seseorang untuk membantunya karena dia belum siap untuk mati. Petir itu menyambar, tapi untungnya bagi Asunama, pelindung tak terkalahkannya bertahan untuk terakhir kalinya, tetapi hancur setelah petir menyambar. Asunama kemudian jatuh ke tanah, benar-benar kelelahan dan pasrah pada belas kasihan Ninomiya. Ninomiya menyimpulkan bahwa tidak perlu baginya untuk menghabisi Asunama karena pelindungnya sudah hancur. Namun, Ninomiya memastikan untuk menghancurkan pencari jebakan itu.
Ninomiya memberitahu Asunama bahwa dia dikalahkan karena ketidakmampuannya untuk menyadari combo jebakan yang membuatnya menyia-nyiakan pelindung tak terlihat itu. Setelah mengalahkan Asunama, Ninomiya berjalan ke harta karun yang semula dicarinya. Dia melirik peti itu sekilas, dan sistem memberitahunya bahwa itu adalah kelas ultra langka, yaitu peringkat S. Karena item-itemnya selalu langka dan tersembunyi, mereka selalu memiliki nilai tinggi. Faktanya, mereka begitu berharga sehingga bisa langsung mengubah kekuatan siapapun yang memegangnya. Saat Ninomiya membuka peti itu, dia mendapati dirinya melayang dengan status sihirnya yang meningkat pesat, membuatnya bertanya-tanya apakah dia baru saja menemukan item yang memberikan peningkatan sihir besar-besaran. Karena kekurangan kekuatan sihir, dia belum mampu menciptakan jebakan skala besar, tetapi dengan item yang baru saja ditemukannya, segalanya tampaknya telah berubah. Ternyata, item yang ditemukannya adalah bola Archmage, dan itu membantu kekuatan sihir Ninomiya meningkat dari 7 menjadi 27. Dengan jumlah kekuatan sihir yang dimilikinya sekarang, Ninomiya yakin bahwa dia bisa menghasilkan jebakan yang kuat. Bersemangat dengan skill barunya, dia memutuskan untuk mencobanya. Dia menemukan sekelompok monster tipe serangga besar, yang merupakan lawan yang sempurna untuk apa yang diinginkannya. Ninomiya tidak membuang waktu, mengaktifkan skill penciptaan jebakan, yang menciptakan pembakar inferno, yang menghanguskan mangsa di dalam area target. Hanya satu semburan dari pembakar inferno memusnahkan monster serangga dan memanggang mereka sampai ke tulang. Saat itu, 2 orang muncul di tempat kejadian, dan Ninomiya dengan cepat bersembunyi. Keduanya terkejut melihat monster sekuat itu dikalahkan, dan tanpa ragu mereka menyadari bahwa siapapun yang melakukannya adalah hunter peringkat S. Ninomiya tetap bersembunyi saat dia memperhatikan keduanya. Tampaknya, mereka berasal dari pasukan pertahanan asosiasi Hunter, dan Ninomiya percaya bahwa mereka ada di sana untuk mengevakuasi penduduk. Beberapa saat kemudian, seorang pria lain muncul, memberitahu teman-temannya bahwa mereka harus pindah ke stadion bisbol karena unit utama menemukan monster boss area. Tampaknya, rencana baru mereka adalah menyerang bos dengan semua yang mereka miliki. Ninomiya terkejut ketika mendengar bahwa para Hunter telah menemukan bosnya. Pada dasarnya, bos area berada di puncak monster dungeon yang membuat mereka menjadi monster yang cukup kuat untuk dilawan. Namun, mereka juga merupakan prioritas yang harus diserang oleh para hunter, karena begitu bos area dikalahkan, semua monster lain di area yang sama akan langsung lenyap, dan seluruh area kemudian dapat digunakan sebagai zona aman. Bersemangat dengan semua ini, Ninomiya memutuskan bahwa dia juga harus melihatnya. Sementara itu, para hunter di area bos belum bertemu dengan bos, tetapi monster yang mereka hadapi sudah membuat mereka kesulitan. Beberapa saat kemudian, monster bos muncul dan mengumumkan kedatangannya dengan serangan sinar panas. Pemimpin tim hunter kemudian berteriak kepada sesama hunter untuk mengevakuasi stadion karena bosnya datang. Namun pemimpin tim akhirnya bernasib sial karena puing-puing dari kedatangan monster itu menjebaknya dan membunuhnya. Salah satu hunter, seorang wanita, menyimpulkan bahwa mereka sudah tamat karena monster itu jauh di atas level mereka. Sementara itu, Ninomiya sudah bergegas menuju stadion, dan dia bersemangat untuk menghadapi monster itu karena dia sudah memasang perangkap untuknya. Ninomiya bertekad untuk mengalahkan monster boss, karena ini pada akhirnya akan mengakhiri semua pertarungan di area tersebut. Pertarungan antara monster boss dan para hunter terus memanas saat pasukan artileri menembakkan semua yang mereka miliki ke monster itu untuk mencoba menaklukkannya. Serangan dari para hunter meninggalkan ledakan keras yang memberi kesan bahwa mereka telah mengalahkan monster itu. Namun, ketika asapnya hilang, monster boss itu masih berdiri. Ternyata monster itu memiliki skill pemulihan otomatis, yang secara instan menyembuhkan kerusakan kecil apapun yang diterimanya. Melihat ini, Ninomiya menyadari bahwa para hunter dalam masalah karena semua serangan mereka tidak berguna karena monster itu dapat pulih dengan mudah, kecuali satu pukulan fatal mendarat. Meskipun pelindung tak terlihat, Asanuma sulit dihadapi, Ninomiya percaya bahwa kemampuan monster untuk menyembuhkan, bahkan lebih merepotkan karena tidak mengakumulasi kerusakan. Meskipun begitu, Ninomiya yakin bahwa dia masih bisa mengalahkan monster itu, karena sepertinya itu bukan monster yang tidak bisa dia tangani. Ninomiya sedang memikirkan apa yang harus dilakukan ketika hunter wanita itu berteriak pada monster untuk menarik perhatiannya. Meskipun hunter wanita itu takut, dia berencana menggunakan dirinya sebagai umpan untuk memberi yang lain kesempatan melarikan diri. Namun, monster boss itu tidak main-main, dan ia langsung melepaskan sinar panas tanpa ragu-ragu. Melihat ini, hunter wanita itu menyimpulkan bahwa dia sudah mati. Dia menutup matanya, menunggu kematian, dan saat dia membukanya, dia terkejut melihat Ninomiya menggendongnya seperti seorang putri dalam kesulitan. Wanita itu melihat sekeliling dan menyadari dia berada di tempat yang aman, dan dia menuntut untuk tahu di mana mereka berada.
Ninomiya menjawab bahwa dia menyelamatkannya dengan perangkap sihir warp tepat sebelum sinar panas itu mendarat. Pada dasarnya, perangkap warp adalah perangkap yang tiba-tiba muncul di dungeon dan memindahkan target ke lokasi yang tidak diinginkan. Itu dianggap sebagai perangkap yang merepotkan, tetapi jika dimanipulasi sesuka hati, itu bisa digunakan untuk penyelamatan darurat seperti yang dilakukan Ninomiya. Ini pada dasarnya adalah cara yang efektif untuk menggunakan perangkap non-ofensif. Wanita itu terkejut sekaligus bingung, membuatnya bertanya pada Ninomiya siapa dirinya. Ninomiya memberitahunya bahwa dia ingin sekali menjelaskan, tetapi dia benar-benar tidak punya waktu. Ninomiya bersiap untuk pergi, tetapi dia memberitahu hunter wanita itu untuk menginformasikan rekan-rekannya bahwa dia akan menghadapi monster boss sendirian. Ternyata rencananya adalah untuk memancing monster itu ke kota, tetapi hunter wanita itu menentangnya. Dia berargumen bahwa mereka sengaja memancing monster boss itu menjauh untuk mencegah korban sipil. Ninomiya kemudian memberitahunya bahwa evakuasi di kota sudah selesai, yang berarti kota itu bisa digunakan sebagai medan pertempuran. Tanpa berkata apa-apa lagi, Ninomiya lari, meninggalkan hunter wanita itu dalam keadaan bingung. Sementara itu, para hunter masih kesulitan menaklukkan monster boss, berkat skill pemulihannya yang luar biasa. Para hunter takut mereka mungkin benar-benar akan mati saat ini, tetapi tiba-tiba sebuah baskom jatuh menimpa monster boss. Sudah diketahui umum bahwa ini adalah ritual penghinaan, dan ternyata Ninomiya lah yang menjatuhkan benda itu ke monster untuk menarik perhatiannya. Ninomiya menggoda monster itu, mendesaknya untuk mengejarnya jika dia benar-benar bosnya. Terprovokasi, bos itu menyiapkan sinar panas lagi, siap memanggang Ninomiya. Hunter lain khawatir saat melihat ini karena Ninomiya pada dasarnya memancing monster itu untuk mengamuk. Anehnya, Ninomiya menghindari serangan itu, mengejutkan para hunter. Salah satu dari mereka percaya bahwa Ninomiya memiliki skill terbang, tetapi hunter yang berpengalaman dapat melihat apa yang terjadi. Ternyata Ninomiya melompat ke udara menggunakan perangkap papan loncat. Pada dasarnya, orang itu benar karena Ninomiya menggunakan perangkap non-ofensif papan loncat untuk langsung menghindari sinar panas. Ninomiya menyadari bahwa dia bisa melompat dengan bebas jika dia menggunakan perangkap itu sesuka hati. Ini pada dasarnya adalah perangkap yang membantu dalam pertempuran udara. Ninomiya terus mengaktifkan perangkap sampai dia berada di atas monster boss untuk memprovokasinya dengan benar. Begitu dia mendapatkan perhatian monster itu, Ninomiya menuju ke kota agar monster itu bisa mengikutinya, dan akhirnya jatuh ke dalam perangkap khusus yang telah dia siapkan. Seperti yang diinginkan Ninomiya, monster boss itu mengejarnya tanpa henti. Para hunter kemudian menyampaikan informasi kepada yang lain bahwa monster itu telah benar-benar lepas kendali dan sekarang menuju ke gardu listrik. Pada suatu titik, monster itu hampir mengejar Ninomiya, tetapi untungnya baginya, dia mengaktifkan perangkap warp untuk menghindar pada menit terakhir, sehingga lolos dari kematian. Ninomiya senang bahwa dia berhasil memancingnya jauh, tetapi dia masih perlu membawa monster itu ke tempat dia meninggalkan perangkap besarnya. Ninomiya kemudian memutuskan untuk menunjukkan kepada monster boss jenis neraka yang berbeda saat mereka mendekati perangkap buatannya. Hal pertama yang dia lakukan adalah membuat rantai besar yang tidak bisa dihancurkan untuk mencoba menahan gerakan monster itu. Begitu monster itu tertahan, Ninomiya memukulnya dengan pendulum kapak besi, menyebabkan monster itu kesakitan. Ninomiya tidak berhenti di situ karena dia menciptakan gergaji besar yang berputar untuk memotong monster itu. Ninomiya tidak terkejut bahwa monster itu belum mati, meskipun semua yang baru saja dia lemparkan padanya adalah perangkap kematian instan. Dia tahu bahwa monster itu jauh di atas monster biasa, dan membunuhnya akan membutuhkan sesuatu yang sangat gila. Ninomiya melanjutkan serangan tanpa henti saat dia memukul monster itu dengan batu yang berjatuhan dan menggabungkannya dengan pembakar Inferno. Ninomiya menikmati momen itu saat dia mengejek monster itu, bertanya apakah monster itu sedang bersenang-senang. Berkat bebatuan dan api tingkat tinggi, monster itu terpojok, memaksanya terbang ke langit. Namun, Ninomiya sudah menduga ini, dan dia sudah menyiapkan sesuatu untuk monster itu. Tepat saat monster itu mencapai tempat yang dia inginkan, Ninomiya mengaktifkan perangkapnya. Sebuah tombak petir segera muncul dari atas dan menembus tubuh monster itu. Tombak petir itu ternyata adalah perangkap ofensif skala terbesar di area itu, dan Ninomiya sudah menyadarinya sejak pertama kali dia menggunakan pindai perangkap tepat setelah dungeon break. Dengan tombak petir yang menancap di tubuh monster itu, ia mencoba menyerang Ninomiya karena putus asa dan kesakitan, tetapi Ninomiya menggunakan papan loncat untuk menghindar. Ternyata Ninomiya punya satu hal lagi untuk monster itu, dan dia menciptakan pendulum kapak besi untuk menghancurkan menara listrik terdekat, menyebabkan lonjakan daya. Rupanya, tombak petir yang menancap di tubuh monster itu juga merupakan bagian dari rencana Ninomiya. Tombak petir berinteraksi dengan lonjakan daya, yang pada akhirnya menjadi pukulan dahsyat level pembunuh bos.
Monster itu berteriak kesakitan saat petir dan listrik tingkat tinggi mengalir melalui tubuhnya. Tubuh monster itu pada dasarnya berubah menjadi konduktor listrik saat terbakar menjadi arang. Ninomiya tahu bahwa semua ini tidak akan berhasil jika itu adalah dungeon biasa. Dia cukup jujur untuk mengakui bahwa dia tidak akan mampu menghadapi bos dengan kekuatannya sendiri. Namun, berkat adanya menara transmisi di area tersebut, Ninomiya dapat menggunakannya untuk menciptakan perangkap yang tak terduga. Ninomiya memberitahu monster itu bahwa ia sudah berada dalam situasi yang buruk sejak awal. Dengan kekalahan bos, dungeon itu akhirnya berhasil dibersihkan, dan Ninomiya melihat peningkatan 4 poin pada levelnya. Ninomiya bangga bahwa dia mampu seorang diri membersihkan dungeon sendirian setelah mengalami penderitaan luar biasa selama 2 tahun terakhir. Dalam 2 tahun ini, Ninomiya menghabiskan waktunya mengumpulkan pengetahuan tentang dungeon meskipun dia tidak punya kesempatan untuk memasukinya. Ninomiya bahkan membuat keluarganya sangat mengkhawatirkannya, karena hanya merekalah yang percaya padanya. Kakak dan ibunya mencoba menghalanginya dari usahanya menjadi seorang hunter, karena betapa berbahayanya itu, tetapi Ninomiya menolak, mengungkapkan bahwa dia tidak akan pernah menyerah. Sekarang setelah bos dikalahkan dan monster-monster di area itu telah lenyap, Ninomiya mengarahkan pandangannya ke markas asosiasi hunter. Dia masuk ke dalam gedung yang merupakan pangkalan komunikasi, tetapi tidak berfungsi karena dungeon break. Namun, dengan hilangnya dungeon, Ninomiya percaya bahwa semua komunikasi seharusnya sudah pulih. Dia berhasil menemukan ruang komunikasi, dan, dengan menggunakan salah satu skill perangkapnya, dia menonaktifkan kunci di pintu. Ninomiya terkesan dengan betapa rapinya tata letak ruang komunikasi itu. Dia juga senang bahwa komputer dan mesin lainnya tampaknya berfungsi dengan baik. Dia mencoba mengakses kamera keamanan, dan dia lega melihat bahwa dia bisa melakukannya tanpa otentikasi sidik jari. Dia kemudian meribut seluruh sistem untuk mengembalikannya ke normal setelah kegagalan komunikasi. Begitu sistem kembali online, sistem itu mulai memindai seluruh area. Sistem itu segera mengumpulkan info tentang area tersebut, dan menampilkan analisisnya, mengungkapkan bahwa dungeon yang dibersihkan adalah dungeon peringkat A. Ninomiya terkejut melihat bahwa area yang baru saja dia bersihkan memiliki tingkat kesulitan yang begitu tinggi. Setelah ini, sistem mulai menganalisis area penting lainnya di wilayah domestik. Ninomiya lega melihat bahwa sistem itu ternyata juga menganalisis informasi dari area lain. Pada dasarnya, sebuah area adalah wilayah spesifik di dalam dungeon, dan itu mengacu pada medan yang dibagi oleh kota. Namun, evolusi mendadak, seluruh dunia menjadi dungeon telah menyebabkan munculnya area yang tak terhitung jumlahnya. Ninomiya tidak percaya bahwa sistem itu benar-benar mencoba menganalisis semuanya mengingat betapa banyaknya area itu. Kemudian, Ninomiya sadar bahwa dia mungkin benar-benar bisa memetakan pembagian seluruh dunia menggunakan sistem itu. Sistem mulai melakukan ini tetapi segera berhenti, menampilkan informasi kesalahan sistem karena pengukuran tidak mungkin dilakukan. Sistem memberitahu Ninomiya bahwa perolehan data wilayah hanya mungkin untuk radius 100 km. Ninomiya menyadari bahwa volume datanya terlalu besar, itulah sebabnya sistem tidak dapat memprosesnya. Meskipun dia tidak bisa mendapatkan informasi tentang seluruh dunia, Ninomiya puas dengan mengetahui apa yang terjadi di wilayah sekitarnya. Karena ibu dan saudara perempuannya tinggal di tempat terpisah, dia memutuskan untuk memeriksa apa yang terjadi di area mereka masing-masing. Ninomiya sebagian besar khawatir tentang tingkat bahaya di setiap area. Pada saat sistem selesai menghitung data, Ninomiya kaget setengah mati saat mengetahui bahwa semua area diberi peringkat A. Rasa takut mencengkram Ninomiya karena dia yakin seluruh area itu mungkin telah jatuh ke tangan para monster. Tepat pada saat itu dia melihat lebih dekat informasi di sistem, dan dia menemukan bahwa area-area itu masih aktif, yang berarti belum jatuh. Ninomiya juga lega karena beberapa area telah dibersihkan dan komunikasi telah pulih. Ninomiya terkejut melihat ada hunter kuat lainnya di luar sana yang membersihkan area terdampak satu persatu. Kemudian Ninomiya sadar bahwa dia harus memeriksa keselamatan keluarganya terlebih dahulu. Tempat pertama yang dia periksa adalah Sugidatsu, tempat ibunya tinggal. Syukurlah, area itu telah dibersihkan, dan jaringannya sudah aktif dan berjalan. Dia berpikir seharusnya bisa menghubunginya, dan dia langsung menekan nomor kontaknya. Untungnya, teleponnya tersambung, dan Ninomiya bertanya pada ibunya apakah dia baik-baik saja, dan ibunya meyakinkannya bahwa hunter telah muncul dan mengendalikan situasi. Ibunya bertanya tentang areanya sendiri, dan Ninomiya memberitahu ibunya bahwa dia baik-baik saja. Saat itu juga, dia bertanya pada ibunya apakah sudah bisa menghubungi adiknya, Shiori. Wanita itu mengungkapkan bahwa telepon ke Shiori hanya tersambung sekali, tetapi langsung terputus karena gangguan sinyal. Sebelum menutup telepon, Ninomiya mendesak ibunya untuk tetap aman dan tidak pindah dari tempatnya sekarang. Karena ibunya sudah aman, Ninomiya sadar bahwa satu-satunya yang harus dia khawatirkan adalah adiknya.
Dia ingat adiknya tinggal di distrik sekolahnya, yang berada di sekitar distrik barat. Dia segera memeriksa distrik barat dan menyadari bahwa distrik itu belum dibersihkan, tapi dia tidak terkejut karena komunikasi belum pulih. Tiba-tiba, sebuah laporan khusus muncul, dan sepertinya berasal dari para hunter lokal di area distrik barat. Mereka mengungkapkan bahwa mereka telah mengambil alih kendali penuh atas distrik tersebut meskipun monster boss masih aktif. Dalam sebuah rekaman video, para hunter menyatakan kemerdekaan mereka dari dunia luar, mengklaim bahwa warga area barat sekarang merdeka. Ninomiya tidak percaya dengan apa yang dilihatnya karena pada dasarnya adiknya terjebak di sana. Tiba-tiba, dia mendengar orang-orang datang ke pintu, dan untuk menghindari deteksi, dia mengaktifkan skill perangkap lain untuk membantunya. Dalam sekejap, Ninomiya terlempar ke atap gedung berkat skill lompatan kebingungan yang dia gunakan. Dia senang bisa lolos, tetapi pada saat yang sama, dia menyadari bahwa kekuatan sihirnya terkuras dan perangkap sampah adalah batas kemampuannya. Dia ingat bahwa bola itu meningkatkan status sihirnya, yang juga berarti kapasitas maksimumnya telah meningkat. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa membuat perangkap secara berurutan menghabiskan energi, dan berkat pertarungannya dengan monster boss, sihirnya hampir habis. Ninomiya sampai pada kesimpulan bahwa dia harus lebih banyak menaikkan level dan meningkatkan kapasitas mananya. Saat itu juga, dia mendapat telepon dari adiknya dan berdoa agar gadis itu aman dimanapun dia berada. Dia menjawab teleponnya, tetapi gangguan sinyal membuatnya sulit mendengar apa yang dikatakan adiknya. Ninomiya bertanya pada Shiori apakah dia baik-baik saja, dan dia menjawab bahwa dia baik-baik saja, menyuruhnya untuk tidak mengkhawatirkannya karena dia aman. Dia belum selesai mengatakan ini ketika teleponnya terputus. Ninomiya benar-benar bingung karena area itu belum dibersihkan, tetapi adiknya mengklaim bahwa tempat itu aman. Selain itu, pesan dari para hunter sebelumnya juga mengkhawatirkan. Dengan semua faktor yang ada, Ninomiya sadar akan bodoh jika dia membiarkan adiknya tanpa pengawasan. Dia memutuskan bahwa dia harus memastikan keselamatan adiknya sendiri, dan untuk melakukannya, dia harus mengisi kembali mananya terlebih dahulu. Kemudian dia menyelinap ke bagian persediaan di pusat evakuasi yang didirikan oleh para hunter, dan dia mencuri beberapa ramuan pemulih mana. Karena ramuan itu akan dibagikan kepada para hunter nanti, Ninomiya tidak melihat ada masalah mengambilnya. Selain itu, dia akan bekerja keras untuk membayarnya. Setelah meminum ramuan itu, mananya pulih sepenuhnya, dan Ninomiya senang telah menyelesaikan masalah kehabisan mana. Namun, dia masih harus pergi ke area distrik barat dari area pusat tempat dia berada saat ini. Untuk sampai di sana, dia harus melintasi dua area lain, yaitu distrik Kawabi dan distrik Iwaya. Untuk membuat situasi semakin sulit, kedua area ini belum dibersihkan. Tanpa ragu, dia menyadari bahwa ini akan menjadi perjalanan yang penuh dengan pertarungan monster, tetapi dia tidak punya pilihan lain. Namun, dia khawatir apakah dia bisa membersihkan kedua area itu dengan tingkat kekuatannya saat ini. Dia berpikir akan buruk baginya jika dia harus sendirian melawan monster boss lain karena mananya bisa habis. Untuk mencegah hal ini, Ninomiya menyimpulkan bahwa dia akan menaikkan level kapasitas mananya. Ninomiya kemudian menyimpulkan bahwa dia akan terus maju sambil menaikkan level skillnya. Dengan ini, Ninomiya memulai misi pertamanya sebagai hunter, yaitu melintasi dungeon. Dalam sebuah pengungkapan singkat, ternyata monster bisa menyeberang dari area yang terdampak ke wilayah yang sudah dibersihkan, menjadikannya pertempuran terus-menerus melawan monster. Beberapa saat kemudian, Ninomiya tiba di distrik Kuwabi, dan Ninomiya mempersiapkan diri karena monster bisa muncul kapan saja. Saat itu juga, dia bertemu dengan dua orang pria yang tampaknya adalah hunter. Keduanya menghampiri Ninomiya menanyakan apakah dia punya item langka karena ada monster di depan, dan mereka tidak punya apa-apa. Ninomiya dengan tenang menjawab bahwa dia tidak membawa apa-apa, dan saat dia mengatakan ini, salah satu dari mereka langsung mengacungkan senjatanya, yaitu sebuah cakar. Keduanya memberitahunya bahwa mereka berencana mengambil apapun yang dia miliki secara paksa. Tiba-tiba, Ninomiya diserang, dan dia nyaris lolos dari pemenggalan oleh cakar itu. Selamat dari serangan pertama, dengan cepat memberitahu Ninomiya bahwa dia sedang berhadapan dengan bandit. Keduanya masih menyerangnya, tetapi Ninomiya mengaktifkan skill perangkapnya, menjatuhkan beban besar ke atas keduanya. Dengan keduanya tertahan, Ninomiya harus memutuskan apakah dia ingin membunuh mereka atau tidak. Dia penasaran apakah dia akan mendapatkan poin seperti saat dia mengalahkan monster. Karena kemungkinannya bukan nol, dia sadar bahwa dia harus mengawasi para hunter yang menjadi beringas. Ninomiya menyimpulkan bahwa mangsanya hanya monster dan bukan manusia. Untuk melakukan ini, dia punya sebuah rencana yang ingin dia coba. Kemudian, Ninomiya menemukan sekelompok monster yang menyebabkan kekacauan di area itu. Ninomiya kemudian menarik perhatian mereka dengan boneka peluit, yaitu boneka yang meniup peluit untuk memancing monster.
Seperti yang diharapkan, monster-monster di area itu berkumpul di sekitar boneka tersebut. Ninomiya tidak sepenuhnya senang karena monsternya hanya berjumlah 4, yang tidak cukup untuk apa yang dia inginkan. Meskipun begitu, dia mengaktifkan perangkap kurungannya untuk menahan keempatnya di dalam. Setelah mengunci mereka di dalam kurungan, dia memutuskan bahwa inilah saatnya untuk mencoba skill baru. Dia mengaktifkan skill cermin salinan, yaitu cermin yang memantulkan dan melipat gandakan monster. Dalam keadaan normal, ini adalah perangkap yang berbahaya. Tetapi karena para monster terperangkap, ini memberikan jalan terbaik bagi Ninomiya untuk melaksanakan rencananya. Seperti yang dia inginkan, monster-monster itu terus berlipat ganda di dalam kurungan, tetapi Ninomiya membiarkan mereka menunggu sampai kurungan itu benar-benar penuh. Ini pada dasarnya karena semakin banyak monster yang dia kalahkan, semakin banyak pengalaman yang dia dapatkan. Ninomiya berencana untuk mengalahkan semua monster, sekaligus agar dia bisa menjadi lebih kuat. Saat kurungan itu penuh sesuai keinginan Ninomiya, dia mengaktifkan skill beban bencana. Sebuah beban besar muncul, lalu menghancurkan monster-monster itu, dan pada akhirnya memusnahkan mereka. Ninomiya bangga dengan kecerdikannya, dan dia memutuskan untuk menamakan kurungan itu kubus pengalaman karena memungkinkannya mengalahkan ratusan monster. Yang mengejutkannya, jumlah kenaikan level yang dia peroleh dari mengalahkan monster-monster itu luar biasa, dan dia bahkan mendapatkan skill baru dalam prosesnya. Skill baru itu bernama dominasi perangkap, yang memungkinkan Ninomiya untuk mengendalikan monster yang terperangkap, dan wajah Ninomiya bersinar karena terkejut saat melihatnya. Dari apa yang bisa dia lihat itu berarti dia bisa menjadikan monster sebagai sekutunya, yang pada dasarnya terlalu kuat. Saat itu juga dia melihat salah satu monster yang selamat dari serangannya sebelumnya, dan dia memutuskan untuk mencoba skill baru itu. Dia segera menembakkan skill itu ke monster yang terluka, tetapi yang mengejutkannya, mantranya memantul kembali. Awalnya dia bingung, tetapi dia segera menyadari bahwa itu hanya bekerja pada monster perangkap. Ini pada dasarnya adalah monster yang berhubungan dengan perangkap dan bukan monster biasa seperti yang coba digunakan Ninomiya. Karena monster yang terluka itu tidak berguna baginya, Ninomiya menghabisinya dengan pedang penyelesai. Ninomiya kemudian menyimpulkan bahwa sudah waktunya dia memindai area itu dan melanjutkan perjalanan menuju lokasi adiknya. Ninomiya meletakkan tangannya di tanah, dan dia memindai seluruh area dengan skillnya. Dia tiba-tiba menyadari ada area yang padat dengan perangkap, yang berarti ada sesuatu yang penting disimpan di sana. Dia melihat lebih dekat, dan menemukan bahwa bangunan yang dimaksud adalah sebuah museum. Yang mengejutkan, ada lorong bawah tanah yang panjang di bawah museum. Dengan penemuan ini, Ninomiya sadar bahwa langkah selanjutnya adalah museum. Dia segera menemukan sebuah danau besar di antah berantah, tetapi dia mengabaikan danau itu karena dia sudah melihat museum di depan. Ninomiya tidak membuang waktu untuk masuk ke museum, dan karena dia sudah memindai area itu sebelumnya, dia tahu bahwa seluruh area itu penuh dengan perangkap. Ninomiya berpikir bahwa bergerak perlahan akan menjadi pilihan terbaik, agar dia tidak terjebak oleh salah satu perangkap. Tiba-tiba, Ninomiya mengalihkan perhatiannya ke harta karun palsu yang ada di sudut, dan dia menggunakan skill dominasi perangkap padanya. Anehnya, skill itu berhasil, dan Ninomiya senang karena dia mempercayai instingnya. Pada dasarnya, monster itu adalah monster yang meniru peti harta karun, dan siapapun yang mendekatinya akan diserang. Hal ini membuat monster itu unik dan berbeda dari monster biasa. Ninomiya tidak lengah karena dia sudah tahu monster itu ada di sana saat dia memindai gedung. Meskipun begitu, Ninomiya senang skill dominasi itu berhasil karena monster itu akan menjadi sekutunya. Tiba-tiba, monster harta karun itu mulai bertingkah aneh dan melesat ke arah Ninomiya, membuatnya bertanya-tanya apakah skillnya tidak bekerja. Sebelum dia sadar, monster harta karun itu menerkamnya, mendorongnya hingga jatuh ke tanah. Sebelum dia mulai panik, dia menyadari bahwa monster itu hanya bermain-main dengannya seperti anak kecil di sekitar orang dewasa. Ninomiya terkejut melihat monster itu mulai terikat padanya. Meskipun semuanya terlihat sangat menyeramkan, Ninomiya senang karena dominasi jebakannya berhasil. Karena dia telah memastikan keaslian skill barunya, dia berpikir sudah waktunya untuk menuju ke lorong bawah tanah. Saat melangkah ke lorong itu, Ninomiya terkejut melihat betapa besarnya lorong itu. Dia berpikir bahwa ruangan itu kemungkinan besar tercipta ketika distrik itu menjadi dungeon karena tidak mungkin ada sesuatu sebesar itu sebelumnya. Dia juga tahu bahwa ruangan semacam ini diciptakan dengan tujuan tertentu. Entah dibuat sebagai jalan pintas untuk menghindari monster di atas tanah atau untuk hal lain. Karena Ninomiya tidak sepenuhnya yakin, dia berdoa agar dia tidak salah supaya dia tidak berakhir menjadi makanan monster. Namun dia bisa melihat bahwa jalan itu penuh dengan bahaya yang merupakan bayaran karena mengambil jalan pintas. Sebelum melanjutkan perjalanannya, dia memutuskan untuk menamai monster harta karun itu, dan dia memberinya nama Mimi. Anehnya, Mimi menyukai nama itu, dan dia melompat kegirangan.
Ninomiya senang Mimi menyukai nama itu, dan dia memintanya untuk berhati-hati karena ada bahaya di depan. Mimi akhirnya membungkuk pada Ninomiya, meyakinkannya bahwa dia siap membantunya. Dengan ini, mereka berdua melanjutkan ke ruangan berikutnya. Dan saat Ninomiya membuka pintu, dia menemukan sebuah patung berdiri di tengah ruangan. Ninomiya terkejut bahwa satu-satunya benda di ruangan itu adalah patung, dan di belakangnya ada pintu yang menuju ke ruangan berikutnya. Ninomiya berjalan santai ke arah patung itu, tetapi tepat saat dia akan melewatinya, patung itu hidup dan menyerang Ninomiya. Namun, Ninomiya berhasil menciptakan dinding batu tepat pada waktunya untuk melindungi dirinya agar tidak kehilangan kepalanya. Ninomiya sudah menduga bahwa patung itu adalah monster jebakan. Pada dasarnya, itu adalah patung perunggu yang berubah menjadi monster ketika seseorang mendekatinya. Sebelum masuk, hasil pindaian Ninomiya sudah menunjukkan bahwa ada monster berbahaya di dalam ruangan. Karena dia tidak bisa menggunakan dominasi padanya saat dia masih menjadi patung, Ninomiya sengaja berjalan mendekatinya untuk memaksanya berubah wujud. Sekarang setelah patung itu aktif, dia mengejar Ninomiya. Dia muncul di belakang Ninomiya dan hampir menebasnya, tetapi dia berhasil menangkis serangan itu sekali lagi. Ninomiya terpaksa melompat mundur saat menyadari bahwa patung itu cukup kuat. Selain itu, patung itu cepat dan dia juga menggabungkan gerakan tak terduganya dengan kecepatannya untuk mengincar titik buta Ninomiya. Seperti yang dia duga, patung itu muncul tepat di belakangnya dan hampir menebasnya, tetapi Ninomiya berhasil melindungi dirinya sekali lagi. Kemudian Ninomiya sadar bahwa dia tidak punya alasan untuk melawan patung itu secara langsung karena dia adalah monster jebakan. Ninomiya memutuskan bahwa dia akan menggunakan dominasi jebakan pada patung itu untuk menjadikannya sekutunya. Ninomiya kemudian melepaskan tembakan pertama, dan itu mengenai kepalanya, tetapi tidak terjadi apa-apa, membuat Ninomiya bingung. Dia mulai bertanya-tanya apakah sihirnya dibatalkan, tetapi dia segera sadar bahwa level skillnya terlalu rendah. Rupanya, dia belum cukup mahir dengan skill barunya, dan tidak seperti Mimi yang merupakan monster level rendah, patung itu akan membutuhkan lebih dari itu untuk tunduk. Ninomiya segera menyimpulkan rencana tindakan berikutnya, yaitu terus menyerang patung itu dengan mantra dominasi jebakan sampai akhirnya berhasil. Ninomiya menembakkan satu tembakan lagi, tetapi kali ini, dia meleset karena patung itu terlalu cepat. Saat itulah dia akhirnya menyadari bahwa tembakan pertama yang mendarat adalah kebetulan, tetapi Ninomiya berpikir bahwa dia mungkin punya kesempatan jika dia bisa membaca jalur dan pola patung itu. Sesaat kemudian, patung itu menghilang, dan Ninomiya memasang jebakan, berharap bisa memancingnya keluar. Saat melakukan ini, patung itu muncul di belakangnya. Dia akan menebasnya ketika jebakan Ninomiya, yaitu bak cuci, aktif. Ini akhirnya menyiramkan air ke patung itu, dan Ninomiya hanya berhasil membuat patung itu semakin marah. Dia dengan panik mengayunkan pedangnya ke arah Ninomiya, tetapi dia menghindar, dan dia bisa melihat dengan jelas bahwa patung itu lebih marah dari sebelumnya. Namun, Ninomiya sekarang memiliki kesempatan untuk melacak pergerakan patung berkat air itu. Dengan jejak air itu, Ninomiya mulai membidik kemana patung itu menuju. Ninomiya terus menembakkan skill dominasi jebakannya, berharap bisa mengalahkan patung itu dan menjadikannya sekutunya. Beberapa saat kemudian, Ninomiya belum berhasil, tetapi dia tidak siap untuk menyerah karena dia bertekad keras untuk menjadikan patung itu sekutunya. Sementara itu, Mimi bersembunyi di balik dinding dan dia khawatir Ninomiya akan mati. Tidak lama setelah ini, Ninomiya menyadari bahwa dia akan kehabisan mana, yang berarti dia hanya punya satu tembakan tersisa untuk dominasi jebakan. Ini membuatnya bertanya-tanya, apakah dia memiliki apa yang diperlukan untuk melakukannya. Saat itu juga, patung itu mulai berlari ke arahnya. Dan tanpa pilihan lain, Ninomiya mempertaruhkan nyawanya pada tembakan terakhir dari jebakan dominasi yang dimilikinya. Ninomiya mengerahkan semua yang dia miliki ke dalam tembakan itu, dan dia menembakkannya lurus ke arah patung sambil berteriak agar itu berhasil. Tepat saat patung itu akan mencapainya, tembakan terakhir mengenainya, dan dia tiba-tiba berhenti total. Ninomiya terkejut melihat ini, membuatnya bertanya-tanya apakah tekniknya akhirnya berhasil. Dia kemudian menyadari bahwa niat membunuh patung itu sudah menghilang. Dan sebelum dia menyadarinya, dia sadar bahwa mantra itu mungkin telah berhasil. Saat itu juga patung itu berlutut, memanggil Ninomiya tuannya, dan meminta maaf atas kelancangannya. Ninomiya terkejut melihat monster itu berbicara, dan dia berpikir bahwa itu adalah monster khusus yang mampu bercakap-cakap dengan manusia. Ninomiya kemudian menyuruhnya untuk mengungkapkan siapa dirinya. Anehnya, monster itu melepas helmnya untuk memperlihatkan rambut putihnya yang memukau dan wajahnya yang cantik. Dia menjawab pertanyaan Ninomiya, mengatakan kepadanya bahwa dia bukan siapa-siapa. Dia mengungkapkan bahwa dia hanyalah seorang pelayan tanpa nama, dan Ninomiya diharuskan memberinya nama agar dia bisa terus melayaninya.
Karena dia terlihat seperti seorang ksatria wanita, Ninomiya memutuskan untuk menamainya Jin. Jin menghargai nama itu, dan dia memberitahu Ninomiya bahwa dia berterima kasih untuk itu. Setelah ritual penamaan selesai, Mimi bergegas menghampiri Jin untuk menunjukkan dominasinya. Jin dengan cepat meyakinkannya bahwa dia tidak berniat mengambil posisinya sebagai senior di tim. Faktanya, Jin meyakinkan Mimi bahwa dia menantikan bimbingannya. Ninomiya terkejut melihat keduanya berdebat, dan dia sadar bahwa monster bahkan memiliki hierarki mereka sendiri. Ninomiya kemudian memberitahu keduanya bahwa sudah waktunya bagi mereka untuk maju. Namun, Jin mendesaknya untuk menunggu, memberitahunya bahwa acara berikutnya adalah pertarungan dengan bos area. Jin mengungkapkan bahwa bos area sebelumnya tertidur, tetapi sekarang telah hidup kembali. Ninomiya tertegun saat mendengar ini, dan dia menuntut klarifikasi. Jin kemudian mengungkapkan bahwa dia adalah penjaga gerbang dungeon. Rupanya, saat dia berubah wujud untuk bertarung, sebuah sinyal dikirim ke bos area untuk mulai bersiap juga. Jin memberitahunya bahwa pertempuran itu sama sekali tidak bisa dihindari, karena tidak mungkin meninggalkan dungeon tanpa mengalahkan bos area. Ninomiya terkejut mendengar bahwa pertarungan dengan bos area benar-benar wajib. Dia menyadari bahwa dia berada dalam masalah besar, karena dia pikir dia telah memilih rute termudah. Tanpa berpikir dua kali, dia menyarankan agar mereka kembali sehingga mereka bisa pergi ke atas tanah saja. Namun, Jin memberitahunya bahwa ini juga tidak mungkin. Jin mengungkapkan bahwa pintu itu tidak bisa lagi digerakkan dengan kekuatan manusia karena saat dia maju, tidak ada jalan untuk kembali lagi. Jin memberitahunya bahwa satu-satunya jalan keluar adalah melalui ruang bos. Ninomiya kemudian memotong, mengatakan pada Jin bahwa dia tidak mungkin menghadapi bos area dalam kondisi seperti ini karena dia kehabisan mana. Saat itu juga, Ninomiya melihat Mimi mencoba menjangkaunya. Anehnya, Mimi mengeluarkan ramuan pemulihan mana dari ruang penyimpanannya. Ninomiya terkejut mengetahui bahwa Mimi memiliki keistimewaan seperti itu, dan dia tidak membuang waktu untuk menenggak ramuan itu. Ninomiya percaya bahwa dia sudah sepenuhnya siap untuk pertarungan bos, tetapi Jin memberitahunya bahwa pemulihan pada dasarnya tidak berguna jika dia tidak memiliki atribut sihir air. Pada dasarnya, bos area yang akan mereka hadapi adalah reinkarnasi dari api itu sendiri. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa untuk mengalahkan monster seperti itu, seseorang perlu mengumpulkan beberapa pengguna sihir, air tingkat tinggi, dan menyerangnya dengan serangan air besar-besaran sekaligus. Dengan kesadaran ini, Ninomiya percaya bahwa dia tamat karena dia sama sekali tidak memiliki atribut air. Namun dia mengambil waktu sejenak untuk memikirkan rencana, dan dalam waktu singkat dia menemukan sesuatu. Karena dia tidak bisa kembali melalui pintu yang dia masuki, dia bertanya pada Jin apakah monster bisa melakukannya, dan Jin berkata ya. Ninomiya masih menyusun rencananya ketika seluruh ruangan mulai bergetar. Jin mengungkapkan bahwa bos area sudah lelah menunggu, itulah sebabnya ia memutuskan untuk membawa pertarungan ke mereka. Jin mendesak Ninomiya untuk memasang mantra pertahanan karena api yang membakar sedang mendekat. Sebelum mereka menyadarinya, semuanya meledak dalam kekacauan besar, dan mereka mendapati diri mereka dikelilingi oleh api yang membakar, yang mampu membakar apa saja, dan segalanya menjadi abu. Jumlah daya tembak yang datang dari bos area membuat Ninomiya ketakutan, karena dia belum pernah menyaksikan sesuatu yang seseram ini sebelumnya. Seluruh ruangan mulai hancur berantakan, tetapi Ninomiya mampu melindungi dirinya dan teman-temannya dari bahaya. Setelah semuanya akhirnya tenang, bos itu menampakkan dirinya, dan setidaknya terlihat sangat mematikan. Akhirnya Ninomiya sadar bahwa semua ruangan yang telah mereka lewati hanyalah jalan yang mengarah langsung ke bos. Menyadari bahwa tinggal di ruangan itu hanya menempatkan mereka pada risiko yang lebih besar, Ninomiya menyimpulkan bahwa mereka harus keluar secepat mungkin. Ninomiya kemudian memberitahu Mimi bahwa dia punya permintaan untuknya, dan dia harus bertindak sendiri begitu dia menyampaikan informasi itu. Ninomiya lalu berlutut di samping Mimi untuk menyampaikan informasi padanya. Saat Ninomiya sedang melakukannya, bos area menyerang mereka. Ninomiya dan kawan-kawannya terpaksa melakukan manuver menghindar. Ninomiya menggunakan papan loncat yang membantunya lolos dari serangan bos. Saat dia berbalik, dia menyadari bahwa Mimi sudah menuju ke pintu yang mereka lewati tadi. Untungnya, Mimi bisa melewati pintu itu karena dia adalah monster. Ninomiya berdoa agar Mimi melakukan semuanya dengan benar karena semuanya bergantung padanya. Ninomiya lalu berlari ke arah bos, dan dia menciptakan lubang warp di belakangnya. Ini adalah lubang pembuangan, tempat apapun bisa dikeluarkan. Saat itu juga, bos memutuskan untuk melancarkan serangan gelombang kedua, tetapi Jin menangkis serangan itu untuk menyelamatkan tuannya. Ninomiya berterima kasih pada Jin atas bantuannya, dan dia memberitahunya bahwa tidak perlu lagi membantunya menghindar. Ninomiya mengungkapkan rencananya untuk menjadi umpan, sementara Jin mengincar kaki bos dan menyerangnya untuk membatasi pergerakan bos.
Ninomiya ingin Jin menahan bos tepat di bawah lubang warp yang dia buat, dan Jin segera beraksi. Dengan Jin yang sedang beraksi, Ninomiya berdoa agar Mimi berhasil karena segalanya bergantung padanya. Dia telah memberitahunya untuk keluar dari museum dan berlari lurus ke hutan di mana dia akan menemukan sebuah danau. Di permukaan, Mimi telah menemukan danau itu, dan dia tidak membuang waktu untuk melompat ke dalamnya. Sementara itu, Nanomiya memastikan bahwa dia membuat bos tetap fokus padanya. Beberapa saat kemudian, Jin berhasil menemukan celah, dan dia memanfaatkannya dengan baik. Dia menebas kaki bos, yang pada akhirnya memaksanya berdiri dengan satu kaki. Ninomiya senang Jin berhasil melakukannya, karena bos sekarang berada di bawah lubang warp, yang berarti sisa rencananya bergantung pada Mimi. Ternyata dia telah menanam ujung lain lubang warp di dalam peti harta karun Mimi, sebelum dia pergi. Saat benda ini diletakkan di dasar danau, dan terhubung dengan lubang pembuangan yang telah disiapkan Ninomiya, permainan dimulai. Tiba-tiba, bos Arya merasakan air menetes padanya, dan ketika dia berbalik, dia melihat aliran air mengalir keluar dari lubang warp. Pada dasarnya, semua air dari danau itu turun menimpanya sekaligus. Saat air terus mengalir masuk, Ninomiya mendesak Jin untuk berdiri di belakangnya agar dia bisa membuat dinding untuk menghentikan mereka agar tidak tersapu. Ninomiya dengan cepat menciptakan dinding penjara yang menghalangi gangguan dari luar. Ninomiya senang semuanya berjalan dengan baik. Pada dasarnya, untuk mengalahkan bos Arya dalam keadaan normal, akan membutuhkan satu unit pemburu yang mampu menggunakan sihir air. Karena tidak ada cara untuk menghasilkan air dari tanah, Ninomiya tidak punya pilihan selain menyuruh Mimi pergi ke danau sementara dia menyiapkan portal. Ini pada dasarnya memungkinkan air mengalir keluar sekaligus. Dengan bos yang terperangkap di bawah air, intinya menjadi terlihat dan Jin memberitahu Ninomiya untuk mengambil kesempatan untuk menghancurkannya. Ninomiya kemudian menggunakan pedang panjang penyelesai untuk memberikan pukulan terakhir yang pada akhirnya menghabisi monster itu. Saat itu juga, Mimi terhanyut dari portal bersama sisa air, dan Ninomiya bergegas menghampirinya, memujinya karena telah melakukan pekerjaan dengan baik. Ninomiya masih berterima kasih padanya ketika sebuah pedang tiba-tiba jatuh juga. Ninomiya terkejut melihat pedang yang diselimuti sihir berdiri di depannya. Awalnya dia bingung, tetapi Jin mendesaknya untuk mengambil pedang itu karena itu adalah item tersembunyi di area tersebut. Ninomiya terkejut ketika mendengar ini karena item jenis ini sangat langka dan sangat sulit ditemukan. Jin mengungkapkan bahwa pedang itu mungkin tersembunyi di dasar danau dan ikut terbawa arus. Ninomiya kemudian mengikuti saran Jin, dan dia mengambil pedang itu, mencabutnya dari tanah. Ini melepaskan gelombang energi yang sangat besar, dan jendela status mengungkapkan bahwa nama pedang itu adalah pedang cahaya mistik. Tampaknya, itu adalah pedang yang mengandung kekuatan tak terlihat, tetapi efek spesialnya tetap tersembunyi. Karena Ninomiya tidak tahu apa fungsi pedang itu, dia berpikir bahwa dia harus menggunakannya untuk mengetahuinya. Tiba-tiba ruangan itu diguncang gempa yang membuat Ninomiya sangat ketakutan. Namun Jin mendesak Ninomiya untuk tenang, memberitahunya bahwa gempa itu hanyalah tanda bahwa mereka telah mengalahkan bos Arya. Pada dasarnya, dunia bawah tanah sekarang bergeser untuk mereka, dan sebelum mereka sadari, jalan ke area berikutnya terbuka di depan mereka. Ninomiya mengikuti jalan itu, dan dia yang pertama kali muncul dari lubang got yang terletak di perbatasan distrik Cawabi dan Iwaya. Ninomiya menyadari bahwa mereka akan segera sampai di distrik Iwaya. Meskipun banyak yang telah terjadi, dia senang mereka berhasil sampai sejauh ini. Jin hendak muncul dari lubang got ketika Ninomiya mendengar sekelompok pemburu berjalan ke arahnya. Dia dengan cepat menyuruh Jin untuk kembali ke bawah tanah karena dia tidak ingin para pemburu melihatnya bersama monster. Para pemburu segera sampai di tempat Ninomiya berada, dan mereka menuntut untuk tahu apa yang dia lakukan di tempat berbahaya seperti itu. Ninomiya menggaruk kepalanya karena bingung, tetapi dengan sekali lihat, dia menyadari bahwa kelompok itu adalah tim penyelamat dari asosiasi. Tiba-tiba sebuah suara datang dari belakang menyuruh rekan-rekannya untuk tenang. Pria itu berjalan maju sambil menatap tabletnya, dan yang mengejutkannya, dia menyadari bahwa Ninomiya adalah pemburu lepas kelas S. Pria itu mengungkapkan bahwa rumor telah menyebar tentang Ninomiya karena dia mengalahkan bos Arya sendirian. Pria itu senang telah menemukan Ninomiya, dan dia tidak membuang waktu untuk menawari Ninomiya sesuatu. Dia menyuruhnya untuk bergabung dengan pasukannya agar mereka bisa bekerja sama, karena dia bisa menggunakan wewenangnya untuk menyelesaikan pendaftaran pemburunya saat itu juga. Mata Ninomiya berbinar gembira saat mendengar ini, karena inilah yang telah dia tunggu-tunggu selama bertahun-tahun. Anehnya, Ninomiya menolak tawaran itu, yang mengejutkan para pemburu. Ketua tim bingung, tetapi pada saat yang sama, dia percaya bahwa Ninomiya punya alasannya sendiri. Ketua tim memberitahu Ninomiya bahwa dia bebas bertindak sendiri jika itu yang dia inginkan. Namun, dia memberitahunya bahwa ada pemburu ilegal yang membuat masalah di distrik Awaya.
Meskipun Ninomiya pernah bertemu dengan orang-orang seperti ini sebelumnya, cara pria itu mengatakannya masih mengganggunya. Ini memberitahu Ninomiya bahwa dia harus tetap waspada jika terjadi sesuatu yang buruk. Setelah para pemburu pergi, Ninomiya memberitahu Jin dan Mimi bahwa mereka boleh keluar karena sudah aman. Jin kemudian bertanya pada Ninomiya, apakah dia yakin telah membuat pilihan yang tepat dengan tidak bergabung dengan para pemburu yang baru saja pergi. Ninomiya menjawab bahwa dia sudah tidak mau lagi mencoba mendaftar sebagai pemburu resmi. Pada dasarnya dunia sudah hancur dan dia cukup yakin semua itu tidak penting lagi. Selain itu, dia tidak siap untuk mempercayai siapapun dengan keadaan saat ini. Ninomiya memberitahu Jin bahwa dia tidak membutuhkan para pemburu karena dia sudah memiliki teman-temannya. Dia menyebutkan bahwa Jin dan Mimi adalah teman paling dapat diandalkan yang bisa diharapkan. Ini membuat Jin dan Mimi sangat tersipu malu. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di distrik Iwaya, dan Ninomiya memutuskan bahwa dia akan memindai seluruh area sebelum mereka bergerak. Ninomiya mengaktifkan keahliannya, dan yang mengejutkannya, dia menemukan sesuatu yang sangat aneh di lokasi yang ditandai, membuatnya bertanya-tanya apa itu. Tsukasa dan kelompoknya menuju ke distrik Iwatani, di mana mereka melihat sebuah taman hiburan, dan dia memastikan bahwa itu adalah tempat yang dia lihat dengan pemindaian jebakannya, yang memiliki tanda misterius. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan tanda misterius, dan dia merasa akan berbahaya jika membiarkannya. Itulah sebabnya dia harus menyimpang dari rencana awalnya untuk pergi ke distrik barat untuk menemui Shiori. Meskipun Tsukasa benci jalan memutar, dia memutuskan untuk segera menyelesaikan masalah taman hiburan ini agar bisa kembali ke tujuan awalnya. Saat kelompoknya memasuki taman, Mimi mengeluarkan suara setelah merasakan sesuatu yang tidak biasa. Jadi Tsukasa memeriksa sekitar dan melihat sebuah benda aneh tergeletak di depan. Dia mendekati sebuah trotoar yang memperingatkan semua orang untuk tidak menyentuhnya karena di dalamnya terdapat penghancur perkasa yang bahkan menghancurkan batu-batu terbesar. Karena penasaran, Tsukasa bertanya-tanya apa itu si penghancur, tetapi Jin menyuruhnya untuk berhati-hati, mengatakan bahwa perangkat itu mungkin jebakan bencana. Ini adalah jebakan besar yang lebih langka, yang sama sekali berbeda dari biasanya, tetapi detailnya sebagian besar tidak diketahui kecuali jika diaktifkan. Mendengar ini, Tsukasa tercengang karena dia belum pernah menemukan frasa seperti itu, meskipun telah mencari di seluruh perpustakaan asosiasi pemburu. Meskipun sangat penasaran untuk mengetahui apa itu, Tsukasa membuat keputusan yang tepat untuk tidak menyentuh trotoar itu karena lebih baik tidak mencari tahu dengan cara yang sulit sambil bermain-main. Dengan itu, mereka meninggalkan area tersebut dan memasuki hutan lebat sambil mencoba membuka jalan menuju distrik barat. Di sana, Tsukasa kesulitan mengimbangi dan mengeluh tentang bagaimana peta jebakan tidak menentukan kepadatan hutan. Saat mereka terus maju, dia melihat sekelompok pemburu mencoba melawan monster dan dia mencatat bahwa mereka adalah pasukan asosiasi pemburu. Setelah mengamati pertarungan mereka sebentar, Tsukasa menyadari bahwa mereka tidak terkoordinasi dan karena itu, dia bergegas membantu mereka untuk mencegah monster itu memusnahkan mereka. Tiba-tiba dia melihat cahaya terang melesat ke arah monster itu dan ketika diamati dengan saksama, itu adalah seorang pemburu yang menyerangnya dengan pedangnya dengan kecepatan penuh. Dia mengayunkan pedangnya begitu dia mencapainya, dan gelombang kejutnya bergema di seluruh hutan. Jin dengan cemas menanyakan keselamatan Tsukasa, tetapi Tsukasa menatap lekat pada pemburu baru yang baru saja tiba. Wanita itu meminta maaf kepada kelompok pemburu karena datang terlambat, yang mengagumi kekuatannya, dan dia memperkenalkan dirinya sebagai Sumugi Asahina, seorang pemburu peringkat S dari asosiasi pemburu. Dia menjelaskan kepada mereka bagaimana dia sedang mencari bos laut, tetapi ketika dia melihat mereka, dia memutuskan untuk membantu. Tsukasa diam-diam mengamati Sumugi dan menegaskan bahwa serangan yang dia lakukan tidak biasa. Tapi begitu dia mendengarnya mengumpulkan tim untuk mencari dan menantang bos area bersamanya, dia berpikir kalau wanita itu naif karena semakin banyak orang berkaliber rendah bersamanya, bebannya akan semakin berat. Seperti yang diduga, para pemburu segera memilih untuk mengikutinya, tetapi Jin belajar secara langsung bahwa Tsukasa belum siap untuk bergaul dengan mereka. Sebaliknya, mereka mencoba meninggalkan hutan, dan saat melakukannya, mereka tiba di tepi sungai, dan Tsukasa mencatat mereka akan memiliki banyak lembah dan sungai seperti itu untuk diseberangi. Dia kemudian merasakan seseorang mengikutinya dan memanggilnya, mengatakan bahwa dia sudah menyadarinya selama beberapa waktu. Ketika orang itu menolak untuk keluar, Tsukasa bersiap untuk menggunakan kemampuan pembuatan jebakannya untuk memaksanya keluar. Setelah melihat Tsukasa siap menyerang, orang itu keluar dari persembunyiannya dan memohon agar Tsukasa tidak membunuhnya. Dia menyebut dirinya warga sipil biasa yang sedang melewati hutan, jadi dia memohon agar Tsukasa tidak menjadikannya makanan monster. Awalnya, Tsukasa bingung, tetapi ketika dia melihat Mimi tepat di sebelah pria itu, semuanya menjadi jelas.
Jadi dia menenangkan pria itu dan memperkenalkan dirinya sebagai hunter mandiri dengan beberapa rekan yang tidak biasa. Setelah mengetahui bahwa Tsukasa adalah seorang hunter, pria itu menghela napas lega sebelum memohon bantuan Tsukasa, mengatakan bahwa dia tersesat dan butuh petunjuk ke tempat yang aman. Tsukasa memikirkannya dan menyadari bahwa jalan memutar itu akan sangat jauh karena dia sedang terburu-buru, tetapi kemudian dia ingat bahwa monster sering muncul di sekitarnya. Jadi dia memutuskan untuk mengantar kakek tua itu untuk bertemu dengan kru Sugasa. Dengan itu, Sugasa memberitahu pria itu untuk mengikutinya dan berjanji akan menyerahkannya ke asosiasi hunter. Ini membuat pria itu senang karena dia gembira bisa pulang, tetapi dia menabrak Mimi, jadi peti ajaib itu membuatnya takut. Sukasa dengan cepat menengahi dan mengingatkan bahwa berjalan-jalan dengan monster akan membuatnya diinterogasi jika terlihat oleh asosiasi hunter, jadi dia menyuruh Jin dan Mimi untuk menunggu di belakang sementara dia sendirian memandu pria itu ke asosiasi. Mereka mematuhinya, dan Sukasa kembali ke jalan setapak sebagai pemandu ke dalam hutan. Setelah berjalan beberapa saat, lelaki tua itu mencoba berbicara santai dengannya, tetapi Sukasa memperingatkannya untuk tidak lengah karena monster bisa menyerang tiba-tiba. Sementara itu, si kakek tua punya rencana lain, dan dia merasa Tsukasalah yang naif karena tertipu dengan berpikir bahwa monster adalah satu-satunya masalah yang harus diwaspadai. Dia kemudian menyerang Sukasa dari belakang, tetapi Sukasa menjatuhkannya dengan pukulan reflektor, sebuah tinju serangan balasan dari gudang senjatanya. Sukasa kemudian mengungkapkan bahwa dia sudah menduga pria itu akan memberontak karena dia telah diperingatkan bahwa ada hunter ilegal di daerah itu. Melihat bahwa dia telah ditipu, pria itu menunjukkan kepada Tsukasa bahwa dia telah mencuri pedang langka darinya, dan dia mengklaim telah mengambilnya menggunakan keahliannya sebelum terlempar tadi. Dia mengambil pedang itu dan mengatakan bahwa kemampuannya adalah secara instan mencari peralatan lawannya dan mencuri item dengan kelangkaan tertinggi. Mengetahui bahwa Sukasa kuat, bandit itu percaya bahwa dengan item tersebut dia telah memastikan kemenangan. Jadi dia menerjang Sukasa dengan pedang tetapi menginjak perangkap di dekatnya. Seketika, sulur berduri muncul dan melilitnya, mengikatnya sehingga tidak bisa bergerak. Terkejut dengan perkembangan instan itu, si bandit berteriak pada Tsukasa, menanyakan apa yang dia lakukan, dan Tsukasa menjelaskan bahwa dia tidak melakukan apa-apa, tetapi perangkap di lantai itu aktif dengan sendirinya. Tsukasa kemudian menjelaskan bahwa dia sengaja menjatuhkannya ke arah itu karena dia tahu ada perangkap di jalan itu. Dia mengungkapkan trap scan, salah satu kemampuannya, dan kemudian mengambil pedang langka itu sebelum memberitahu si kakek tua bahwa dia juga bisa menggunakan skill curang. Sekarang dengan pedang itu, Tsukasa memberitahu si bandit bahwa dia bahkan belum pernah menggunakan pedang itu sebelumnya dan apakah dia mau menjadi subjek percobaannya. Pria itu langsung gemetar dan memohon agar Tsukasa tidak membunuhnya. Dia kemudian mempertaruhkan kebebasannya untuk item ultra langka yang tersembunyi di area tersebut. Mengetahui bahwa item semacam itu ada di dekatnya, Tsukasa meminta detail lebih lanjut. Dalam keadaan normal, dia tidak akan percaya pada bandit itu karena dia sudah menggunakan trap scan-nya untuk memeriksa area tersebut tetapi tidak merasakan item semacam itu. Selain itu, dalam kebanyakan skenario, item langka selalu dikelilingi oleh perangkap yang seharusnya sangat mudah dia deteksi. Tetapi karena skill pemindainya tidak dapat mendeteksi semua item. Sama seperti pedang langka yang ada di danau, tiba-tiba Jin muncul di belakang Tsukasa. Dan begitu dia melihatnya, Jin menjelaskan bahwa dia dan Mimi berlari secepat mungkin setelah mendengar suara pertempuran. Begitu dia mendengar bahwa kakek tua itu adalah hunter ilegal, dia memberitahu Tsukasa untuk membiarkannya memberikan pukulan mematikan. Dan dengan satu gerakan, dia mencabut pedangnya dan mengarahkannya ke leher si bandit, tetapi pria itu dengan cepat berteriak padanya untuk menunggu dan mendengarkannya. Sambil panik, dia memberitahu mereka bahwa dia melihat petunjuk item tersembunyi itu ketika dia sedang mencari hunter untuk dimangsa. Saat itu, ketika dia berkeliaran di jurang, batu tebing di depannya mulai bergerak dan monster tipe batu yang besar muncul. Bingung, Tsukasa bertanya kepadanya apa hubungan monster itu dengan item tersembunyi, tetapi si bandit berteriak padanya, mengatakan sudah jelas bahwa monster sebesar itu pasti menjaga lokasi item tersembunyi. Tsukasa menganalisis situasi dan berasumsi si bandit hanya mengada-ada dan bahkan Jin memberitahunya bahwa itu adalah ide berbahaya untuk mengikuti nasihat orang jahat seperti itu. Dia juga mengakui bahwa lokasi item tersembunyi bervariasi dan terkadang ada di tempat-tempat yang sangat sederhana untuk mengelabui para hunter. Setelah mendengarkannya, Tsukasa memilih untuk mengikuti apa yang dikatakan bandit itu untuk mencoba peruntungan mereka, dan dia juga berharap itu adalah item yang bisa membantu mereka bertemu Shiori. Dengan itu, dia menyuruh si bandit untuk memimpin jalan, mengatakan bahwa dia tidak akan melepaskan ikatannya. Tiba-tiba, dia mendengar suara ledakan keras di belakangnya, dan pada saat itu, Sumugi muncul untuk menebasnya, dan sulur-sulur itu, tetapi dia berhasil menghindar tepat waktu.
Saat Jin berlari ke sisi Tsukasa, Sumugi menuduh Tsukasa sebagai hunter ilegal yang dikabarkan berada di sekitar lokasi itu. Tsukasa melihat bahwa dia telah salah informasi, tetapi kemudian menyadari para hunter dari asosiasi menghalangi jalan Jin. Saat mereka mencoba melawan para monster, Tsukasa memperingatkan Jin untuk berhati-hati, memberitahunya bahwa mereka telah disalahpahami. Tanpa membuang waktu, Sumugi menyerang Tsukasa, tetapi perisai kayu tiba-tiba muncul dan menyelamatkan kepalanya dari tebasan. Sumugi menekannya, dan setelah memastikan bahwa Jin dan Mimi adalah sekutu Tsukasa, dia berkata tidak ada bukti yang lebih besar bahwa dia jahat. Saat Tsukasa menangkisnya, dia memberitahunya bahwa dia salah orang, sementara bandit yang telah dibebaskan pergi melarikan diri. Jin kemudian bertanya pada Tsukasa apakah dia diizinkan untuk membunuh para hunter, dan Sumugi terkejut bahwa Jin bisa berbicara. Sumugi kemudian memerintahkan Jin untuk tidak membunuh para hunter, tetapi membawa Mimi dan melarikan diri. Seketika, dia meraih peti harta karun monster itu, dan melesat pergi dengan kecepatan luar biasa yang tidak bisa diimbangi oleh pasukan Sumugi. Tepat setelah itu, Sumugi menghancurkan perisai Tsukasa, dan dia terdorong mundur. Dia kemudian memerintahkan anak buahnya untuk mengepungnya, dan tidak terlalu khawatir tentang para monster, karena dia adalah dalangnya. Dia memanggilnya dan memujinya, karena membiarkan rekan-rekannya melarikan diri, tetapi memberitahunya bahwa dia telah dikepung 4 lawan 1. Mengejutkan mereka, Tsukasa mengoreksi anggapannya dengan memanggil pedang langka itu dan memberitahunya bahwa dia membiarkan rekan-rekannya pergi agar dia bisa menguji kekuatan pedang itu melawan begitu banyak orang. Dengan itu, dia mengambil pedang itu dan berkata sudah waktunya untuk mengamuk dengannya. Para hunter peringkat A lainnya percaya Tsukasa hanya menggertak karena sepertinya tidak mungkin baginya untuk melawan mereka dengan pedang sependek itu. Jadi mereka menyerangnya, mengabaikan perintah Sumugi, dan Tsukasa menggunakan penciptaan perangkapnya untuk menciptakan pinball panik, dan dia melemparkan pedang pendek itu ke objek-objek tersebut. Seperti bola pantul, pedang itu menghantam para hunter, membuat mereka kehilangan keseimbangan. Sumugi melihat perangkap Tsukasa dan menyadari bahwa dia bukan orang biasa. Sementara itu, semua anggota partinya yang terkena pedang pendek Tsukasa jatuh ke tanah dan mengeluh bahwa tubuh mereka terasa perih. Mereka mengamati luka mereka dan menyadari bahwa mereka telah diracuni. Tsukasa mengambil kembali pedangnya dan mengetahui bahwa siapapun yang tertebas olehnya akan terkena penyakit status. Saat dia mengagumi pedang itu dan percaya bahwa efeknya tidak berhenti di situ, Sumugi menyerangnya dan membuat pedangnya terbang. Tujuannya adalah untuk mencegahnya melukai rekan-rekannya lebih jauh, dan dia percaya bahwa menangkis pedang itu akan menjamin kemenangannya. Dengan pedang lepas dari tangan Tsukasa, Tsukasa menggunakan kemampuan penciptaan perangkapnya untuk membuat seutas benang, dan dia mengendalikan pedang itu dengannya, menggunakannya untuk menyerang Sumugi dari belakang. Dia langsung berpikir dia telah diracuni, tetapi kemudian dia memeriksa punggungnya dan menyadari bahwa dia terkena radang dingin, yang berarti itu adalah serangan es. Tsukasa segera memastikan bahwa pedang pendek itu telah berubah warna sebelumnya ketika dia menyentuhnya, yang berarti pedang itu dapat mengubah atribut serangan sesuka hati. Tidak mau menyerah, Sumugi mengumumkan dia akan menggunakan teknik skill seriusnya, jadi dia menutup matanya untuk berkonsentrasi sebelum menembakkan energi tebasan ke Tsukasa. Beberapa tebasan melesat ke arahnya dengan cepat, dan dia kesulitan mencoba menangkisnya dengan pedang pendek. Akibatnya, senjata itu terbang dari tangannya, dan Sumugi mengirimkan tebasan untuk mengubah arahnya ke posisinya. Dia kemudian berhasil menangkapnya dan menyuruh Tsukasa untuk menyerah. Tapi yang mengejutkannya, pedang itu berubah menjadi ranting dan menciptakan awan kabut, dan pada saat itu, Tsukasa menerjangnya dan menebasnya sekarang setelah dia lengah. Dia kemudian menjelaskan kepadanya bahwa pedang asli telah berada di tangannya selama ini, dan sarannya adalah jangan menutup mata setiap kali dia ingin menggunakan teknik melawannya, karena dia telah memberinya kesempatan untuk memasang perangkap. Sumugi, yang keras kepala, mencoba melawannya, bersikeras bahwa ini belum berakhir, tetapi dia jatuh berlutut dan menyadari bahwa dia tidak bisa bergerak, jadi dia memberitahunya bahwa dia telah terkena efek kelumpuhan. Dia kemudian menasihatinya dan rekan-rekannya untuk meminum ramuan pemulihan ringan untuk menyembuhkan luka mereka. Terkejut, Sumugi bertanya mengapa dia menunjukkan belas kasihan dengan menolak untuk menghabisi mereka, tetapi dia memberitahunya bahwa dia tidak punya niat untuk mencuri atau menghabisi mereka, tetapi dia harus mengakhiri pertempuran yang tidak berarti ini. Dia menghampirinya dan memberitahunya bahwa dia bukan hunter ilegal, dan baru saat itulah dia mempercayainya. Dia kemudian meminta maaf atas kesalahpahaman itu, dan mereka menyelesaikan masalah tersebut. Tiba-tiba, tanah bergetar, dan mereka melihat monster batu besar menyerang ke arah mereka.
Begitu Tsukasa melihatnya, dia bertanya-tanya apakah itu monster yang sama yang dibicarakan bandit tadi. Tsumugi kemudian memberitahunya bahwa monster itu adalah bos area, dan memberitahunya itu adalah monster yang dia dan timnya cari. Dia menunjukkan sensornya, yang mengonfirmasinya, menyebutnya sebagai bos area ilegal. Di sudut matanya, dia melihat hunter ilegal itu melarikan diri. Sayangnya, monster itu juga melihat pria itu, jadi dia menghantam tanah, menyebabkan retakan besar dan membuat hunter ilegal itu tersandung dan jatuh. Tsukasa segera menggunakan portal warp-nya untuk menghampirinya, dan dia menuntut penjelasan. Setelah diancam, kakek tua tak berguna, itu mengaku seperti yang dia katakan sebelumnya bahwa monster itu benar-benar ada. Tapi kali ini, dia telah pergi untuk membangunkannya. Ingin monster itu mengamuk dan mengejar Tsukasa dan rekan-rekannya, tetapi dia salah perhitungan karena mereka tidak mengejarnya. Jadi pada akhirnya, dialah yang dikejar oleh makhluk itu. Tsukasa marah pada pria itu saat dia menuduhnya tahu bahwa monster itu adalah bos area. Tetapi sebelum dia bisa melanjutkan interogasinya, dia melihat monster batu itu akan menghantam mereka. Jadi Tsukasa melompat menjauh untuk menghindari pukulan itu. Selama periode itu, Tsumugi mencoba mundur dengan anak buahnya, tetapi monster itu melihat mereka dan mencoba menyerang mereka. Untungnya, Tsukasa menggunakan mantra penciptaan perangkapnya untuk menjatuhkan ember di kepala monster itu, mengalihkan perhatian dan membuatnya marah. Monster itu melihatnya memancingnya, dan Tsumugi terkejut dengan perilakunya. Tsukasa kemudian lari ke dalam hutan, dan monster itu mengejarnya. Dengan segalanya berjalan sesuai rencananya, dia senang para hunter yang terluka bisa pulih dengan cepat sementara dia memancing monster itu pergi. Sementara dia berlari mencari tempat yang bagus untuk melawannya di tempat lain, Jin dan Mimi bersantai di tepi sungai. Saat Jin mendengarkan dan memberitahu Mimi bagaimana dia mendengar suara keras seperti bebatuan runtuh sebelumnya, monster itu muncul tepat di depan mereka, dan mereka melihat Tsukasa berpegangan padanya. Begitu Tsukasa melihat anggota partinya, dia memerintahkan mereka untuk bersiap bertempur dan bergabung dengannya untuk mengalahkan bos area, karena itu tidak dapat dihindari karena makhluk itu telah menguncinya sebagai targetnya. Saat Tsukasa bertanya-tanya bagaimana cara menghadapi tubuh yang mengeras itu, beberapa tebasan terbang menghantam bos area dan Tsumugi serta para hunter lainnya muncul. Dia memanggil Tsumugi dengan namanya dan meminta mereka melawan monster itu bersama-sama. Tsukasa terkejut melihat mereka, tetapi Tsumugi memberitahunya bahwa berkat dialah mereka bisa pulih dan sepenuhnya bugar untuk bertarung. Menyadari dia tahu namanya, Tsukasa bertanya bagaimana, dan dia menunjukkan profilnya di database Hunter, mengatakan bahwa dia adalah orang yang mengalahkan bos area sendirian. Dia meminta maaf karena tidak menyadarinya lebih cepat dan memperkenalkan dirinya kepadanya, lalu rekan satu timnya memberitahunya bahwa bos area tidak terpengaruh oleh serangan tebasannya. Setelah mengetahuinya, dia bertanya pada Tsukasa apakah dia punya rencana untuk mengalahkannya karena dia adalah seseorang yang bisa menyusun strategi yang jauh lebih kuat dari apapun yang bisa mereka pikirkan. Dengan itu, dia memintanya untuk meminjamkan kebijaksanaannya, dan mereka bersedia mempertaruhkan nyawa mereka dalam pertarungan itu. Terkejut karena mereka siap melangkah sejauh itu, meskipun hanya sedikit tahu tentangnya, Tsukasa bertanya-tanya apakah Tsumugi itu gegabah atau sangat baik hati. Dia tidak terlalu memikirkannya karena mereka akhirnya memiliki cukup orang untuk mengalahkan monster itu, jadi sebuah ide muncul di benaknya. Tapi sebelum itu dia bertanya apakah mereka bersedia bertarung persis, seperti yang diperintahkannya. Dan setelah Tsumugi meyakinkannya, para hunter lain tidak punya pilihan selain mengikuti pemimpin mereka, jadi mereka mempererat genggaman pada senjata mereka dan bersiap untuk memasang perangkap yang akan mengalahkan monster itu.